Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim wa syarrif ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka ya Rabbi la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya Rabbi maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin yang hadir di tempat yang penuh barakah ini yang saya hormati, terutama daripada para habaib, para kiai, para masyayikh, para guru-guru kita yang juga hadir di tempat yang penuh barakah ini yang saya hormati dan saya banggakan, khususnya Al-Habib Ahmad Zaki bin Ridha bin Yahya LC, Al-Habib Abdullah Al-Gadri, dan anggota DPR RI kita, wakil daripada rakyat Kalimantan Barat, Al-Habib Abdullah Al-Gadri SHMH, yang mudah-mudahan barakah hadirnya beliau di tempat ini, mudah-mudahan Allah selalu beri beliau kekuatan untuk selalu menjadi wakil rakyat daripada rakyat Kalimantan Barat, untuk menyuarakan isi hati mereka agar sampai kepada pemerintah pusat melalui beliau. Mudah-mudahan beliau mampu dan bisa menyuarakan suara daripada khususnya rakyat Kalimantan Barat. Al-Habib yang juga saya hormati, Habib Ahmad Al-Kaf, Kiai Haji Jalaluddin Abdul Syukur Badri, yang juga saya hormati Raja Kubu Syarif Ibrahim bin Ali Idrus, Habib Muhammad bin Husin Al-Jufri, dan segenap para habaib yang lain yang tidak bisa saya menjemputkan nama antum sekalian satu persatu, namun sekalipun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami terhadap semua para habaib yang hadir dan para kiai yang hadir di tempat yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan guru-guru kita dan habaib-habaib kita, mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur, sehat wal afiah, dan selalu Allah lindungi dari segala macam bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati juga segenap semua keluarga besar daripada almarhum Habib Muhsin, Syekhana Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan radhiyallahu ta'ala an, yang menjadi perantara dan wasilah kita semua bisa berkumpul di tempat ini untuk kita bersama-sama merayakan haul daripada seorang ad-da'i ilallah, dari seorang yang selalu mengajak kita untuk mengingat Allah, dari seorang aulia bin auliaillah insyaallah yang selalu mengajak hati kita semua untuk selalu kita tanamkan di hati kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui thariqah yang beliau bawa, An-Naqsyabandiyah Mudhariyah. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di tempat yang penuh barakah ini, nanti ketika kita pulang dari tempat ini, mudah-mudahan kita semua membawa barakah dan rahmat yang Allah turunkan di tempat ini. Mudah-mudahan Allah selalu
menjadikan hati kita selalu cinta kepada para habaib. Hati kita, mudah-mudahan Allah juga menjadikan hati kita selalu cinta kepada para ulama, para kiai, para masyayikh. Dengan begitu nantinya harapan kita tidak ada lain kecuali kita nantinya ketika kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, kita memang ingin berkumpul dengan orang-orang yang soleh, di golongan orang-orang yang soleh, di golongan orang fi zumratis salihin, fi zumratis sabiqin, bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang penuh barakah ini, barakah daripada guru kita Syekhana Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan, selalu bersama kita, selalu menunggui kita, selalu menjaga hati kita agar hati kita tidak berpaling daripada cinta Allah, agar hati kita tidak berpaling daripada cinta Nabi Muhammad, sehingga beliau meluruskan hati kita untuk kita tetap cinta kepada Allah dan tetap hati kita tetap cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, beliau Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan yang bisa kita petik pelajaran daripada sejarah hidup beliau. Beliau orang yang tidak pernah kenal lelah untuk mengisi hidupnya dengan mengajak kita semua untuk selalu ingat kepada Allah. Beliau tidak pernah mengenal lelah dalam kondisi apapun. Beliau masih menyempatkan diri beliau untuk berdakwah, mengajak kita, menjaga kita agar kita selalu, hati kita selalu bersambung dengan Allah dan hati kita selalu bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang yang sangat mengerti akan arti dan makna hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia ini bukan untuk bersantai-santai. Kita hidup di dunia ini bukan untuk berleha-leha, tapi kita hidup di dunia ini. Ayo kita bangun. Kita diberi kehidupan oleh Allah. Tujuannya apa? Untuk kita membangun agar kita nantinya di akhirat mempunyai tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun satu tempat, kita bangun satu rumah untuk kita bisa menempatinya nanti dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengisi hidup kita dengan amal-amal yang soleh, dengan amal-amal yang baik. Dunia ini bukan tempat kita santai. Saya teringat akan guru kami Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun rahimahullah rahmatal abrar wa askanahu fasihal jinan. Beliau selalu berkata, dunia ini bukan tempat kita bersantai. Kita tidak bisa hidup di dunia dengan santai, bukan. Tapi tempat kita santai nanti di akhirat. Kita sibukkan hidup kita dengan ibadah. Kita isi hidup kita dengan amal-amal yang soleh. Kita ikuti guru-guru kita. Kita ikuti para masyayikh-masyayikh kita. Kita ikuti pada mereka-mereka yang mengajak kita kepada Allah. Kita ikuti kepada mereka-mereka yang mengajak kita bercinta kepada Rasulullah. Dengan begitu kita berarti mengisi kehidupan kita dengan amal yang bagus. Untuk apa? Untuk kita senangkan diri kita nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan tempat kita santai di dunia ini kata beliau, tapi nanti di akhirat kita santai. Beliau kalau kita lihat sejarah hidupnya, beliau tidak pernah santai hidupnya waktu kami berada di dalam pondok pesantren Darul Lughah wad Dakwah. Beliau selalu menyibukkan untuk menyenangkan murid-muridnya. Beliau keluar pagi pulang malam terus setiap hari begitu. Sampai istirahat beliau cuma di dalam mobil. Beliau istirahat. Kenapa? Karena beliau tahu akan makna kehidupan dunia ini. Beliau isi kehidupan dunia ini dengan amal-amal yang bagus untuk beliau nikmati nanti ketika beliau menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pun juga begitu, kita ambil ibrah. Kita ambil pelajaran daripada almarhum Sahibul Khal Syekhana Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan.
Beliau habiskan waktunya untuk berdakwah. Beliau habiskan waktunya untuk mengajak kita agar supaya kita tetap berada di jalan Allah dan tetap kita berada di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam keadaan beliau sakit, beliau masih tetap menyempatkan dirinya untuk berdakwah. Sampai dalam manaqibnya dikatakan, pada waktu beliau sakit-sakitan sudah, beliau berpamitan, beliau tidak pernah, dikatakan dalam manaqibnya, beliau tidak pernah berkumpul dengan keluarganya dalam waktu yang jangka waktu yang lama. Beliau habiskan waktunya untuk berdakwah sehingga beliau tidak bisa menghabiskan waktunya terlalu lama bersama keluarganya. Kalau beliau berkumpul dengan keluarganya di Sumeneb, pulang ke Sumeneb, beliau hanya mempunyai waktu 1 minggu atau 2 minggu. Setelah itu beliau pergi lagi ke Kalimantan Barat, ke Pontianak, ke Banjarmasin, ke Ujung Pandang. Beliau pergi ke tempat-tempat itu selama 3 bulan atau 4 bulan beliau tidak pernah pulang. Ketika beliau pulang, hanya 1-2 minggu beliau berada di rumah, lalu beliau berangkat lagi untuk berdakwah. Itulah makna daripada kehidupan kita di dunia. Seperti itu, kita isi waktu kita dengan sesuatu yang sekiranya kita bisa menyenangkan kita nanti di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu pepatah kata dikatakan, jangan mati-matian kita mencari sesuatu yang tidak bisa kita bawa mati. Kalau sesuatu ini tidak bisa kita bawa mati, jangan kita cari, jangan kita cari itu dengan mati-matian. Carilah dengan mati-matian sesuatu yang akan bisa kita bawa nanti ketika kita meninggal dunia ini. Apa itu? Adalah amal-amal yang soleh. Orang yang mengisi kehidupannya dengan amal-amal yang soleh. Kita lihat para aulia-aulia Allah. Kita lihat seperti beliau Syekhana Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan yang mengisi hidupnya dengan berdakwah. Apa janji Allah? Kita lihat kehidupan beliau. Waktu beliau masih hidup sudah diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan waktu meninggalnya pun beliau diberi keistimewaan kemuliaan sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena buah daripada beliau isi hidup beliau dengan amal-amal yang bagus, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang di antara baik itu orang laki ataupun orang perempuan, ataupun siapa saja, baik itu orang yang berpangkat ataupun tidak berpangkat, dia mengisi hidupnya dengan amal-amal yang soleh. Dia mengisi hidupnya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah syariatkan melalui syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mu'minun, dan orang itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Apa janji Allah kepada mereka yang mengisi hidupnya dengan amal soleh? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka aku akan beri dia kehidupan yang menyenangkan, baik di dunia, lebih-lebih kehidupan abadi nanti di akhirat. Kalau kehidupan di dunia kita lihat para aulia-aulia Allah, mereka diberi kehidupan yang sangat mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena buah daripada amal soleh yang mereka lakukan, mujahadah mereka isi waktunya dengan hal-hal yang menyebabkan Allah ridho kepada mereka. Mereka isi waktunya untuk mengajak kita untuk ke jalan Allah, untuk mengajak kita ke jalan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan memberikan kepada mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang sangat mulia di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Kalau di dunia bukan tempat Allah membalas, sudah Allah berikan bonus kepada mereka kemuliaan, apalagi di akhirat nanti tempat Allah membalas daripada segala perbuatan-perbuatan manusia. Lebih-lebih lagi Allah akan memberikan kemuliaan yang buah yang mana yang telah mereka tanamkan waktu mereka di dunia, amal soleh mereka nantinya akan memetik buah kemuliaannya di akhirat nanti. Itulah makna daripada hidup kita di dunia.
Kita isi kehidupan di dunia ini dengan kehidupan yang sekiranya yang kita isikan ini bisa menjadikan kita mulia di sisi Allah. Kita isi hidup kita dengan hal itu. Kita isi hidup kita dengan amal-amal yang soleh, agar kita nantinya di akhirat kelak kita juga dikumpulkan dengan dengan orang-orang yang soleh juga. Ya kan, nantinya harapan kita ingin dikumpulkan nantinya di akhirat dengan paling solehnya orang yang soleh, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka yang berhak berkumpul dengan orang-orang yang soleh, mereka yang mengisi hidupnya dengan amal-amal yang soleh. Dan mereka yang tidak mengisi hidupnya dengan amal-amal yang soleh, mereka melanggar perintah-perintah Allah, maksiat-maksiat mereka lakukan, waliyadzubillah, yang bisa menyebabkan kemurkaan Allah. Apa janji Allah kepada mereka? Juga Allah berjanji kepada mereka, sebagaimana yang Allah janjikan kepada orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Mereka-mereka yang lupa dengan Allah, lupa dengan Rasulullah, lupa dengan syariat Rasulullah, syariat Allah. Apa janji Allah juga kepada mereka? Wa man a'rada an dzikri falahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan mereka yang mengisi hidupnya lupa dengan Allah, lupa akan kewajiban mereka pada waktu mereka berada di dunia ini. Untuk apa kita diciptakan oleh Allah? Mereka lupakan hal itu. Padahal itu sudah berada dalam Al-Quran. Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan kalian jin dan manusia kecuali hanya untuk menjadi hamba Allah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini. Allah berikan segala macam kenikmatan, Allah berikan segala macam apa yang kita inginkan. Tiada lain yang diinginkan oleh Allah agar kita bisa ingat kepadanya, agar kita bisa ingat bahwa tujuan hidup kita ini untuk ibadah, bukan untuk mencari dunia. Dunia hanya sebagai perantara, dunia hanya sebagai wasilah untuk kita sampai kepada Allah. Jadikan dunia yang kita punya menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dunia yang Allah berikan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita bisa menjadikan kita celaka nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Dan mereka-mereka yang seperti itu, janji Allah kepada mereka, falahu ma'isyatan dhanka. Orang yang seperti itu, maka hidupnya tidak akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya akan diberikan kesengsaraan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai di dunia, di akhirat juga begitu. Falahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, waliyadzubillah. Dan nanti di akhirat orang yang seperti itu akan Allah butakan dari jalan menuju jalan golongan orang-orang yang soleh. Allah akan butakan penglihatan dia menuju di jalan yang menuju ke dalam surga Allah. Allah butakan dia menuju jalan bagaimana kumpulnya, di mana berkumpulnya orang-orang yang soleh. Mereka pada bertanya kepada Allah, qala rabbi bima hasyartani a'ma. Ya Allah, pada waktu di dunia Engkau berikan kami penglihatan, kami bisa melihat kepada dunia, kami bisa menggunakan mata kami untuk melihat, ya Allah. Tapi kenapa di akhirat ini Engkau butakan kami, ya Allah? Dijawab oleh Allah, pada waktu di dunia tatkala ayatuna telah datang kepadamu, tanda-tanda kebesaranku telah datang kepadamu, banyak ulama-ulama para habaib yang menyampaikan akan jalan yang benar dan jalan yang salah. Banyak di antara umat-umatku, banyak di antara hamba-hambaku yang menyampaikan kepada kalian agar kalian menjadi orang yang benar, agar kalian selalu ingat kepadaku, agar selalu kalian ingat kepada syariatku, agar kalian selalu ingat kepada kekasihku. Tapi engkau melupakan hal itu semua pada waktu engkau berada di dunia ini, sehingga engkau isi waktu kalian isi waktu kalian untuk berjalan di jalan yang tidak aku ridhoi. Maka pada waktu itu kamu lupa dengan aku. Sekarang juga aku akan lupa kepada kalian. Aku butakan mata kalian untuk berjalan di jalan yang menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan
kita di dunia ini. Kalau kita ingin menjadikan kehidupan kita mempunyai kehidupan yang menyenangkan, ayo kita jadikan diri kita sebagai orang-orang yang soleh. Kita jadikan amal ibadah kita kerjakan apa yang sudah Allah wajibkan kepada kita sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas kita diberikan segala macam kenikmatan kepada Allah. Kita syukur kepada Allah kenikmatan tersebut, kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di akhirat Allah yang akan membalas kita. Kalian mengembalikan nikmat yang telah aku berikan pada waktu di dunia, sekarang di akhirat aku akan mengembalikan lagi kepada kalian. Aku ganti kelelahan kalian pada waktu di dunia. Barangkali kalian lelah dalam beribadah kepadaku, aku ganti sekarang ini dengan surgaku yang aku penuhi dengan segala macam kenikmatan. Inilah ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah. Inilah tujuan kita hidup di dunia. Mari kita isi kehidupan dunia mumpung Allah masih beri kesempatan kepada kita sampai saat ini kita bisa menghirup udara, kita bisa diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita isi yang pejabat, isi dan jadikan jabatan yang sebaik amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang para alim, para ulama isi hidupnya dengan mengamalkan ilmu yang mereka punya, sampaikan kepada masyarakat mana yang hak dan mana yang batil, dan mereka semua kita yang mempunyai kelebihan yang Allah berikan, gunakan itu semua. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mendapatkan cinta kasih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan Syekhana, beliau selalu mengajak kita untuk berzikir kepada Allah, untuk ingat kepada Allah. Kita tidak hanya diminta untuk berzikir melalui lisan kita, tapi kita diminta hati kita juga berzikir, ingat kepada Allah. Ingat bahwasanya kehidupan kita nanti akan ada balasannya. Jangan kalian hidup di dunia, jangan kita hidup di dunia mengisi waktu hidup kita di dunia menurut mau kita, tidak. Aimal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Sabda Nabi, kerjakan apa kalian suka. Kalian mau ngisi waktu hidup kalian di dunia dengan amal soleh, kerjakan. Kalian mau ngisi hidup kalian di dunia dengan amal-amal yang tidak baik, kerjakan. Tapi ingat, fa innaka majziyun bih. Ingat, nanti kalian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah kalian perbuat waktu kalian berada di atas dunia ini. Kalau kita menginginkan balasan Allah, kita nanti di akhirat mendapatkan kemuliaan Allah, mari kita isi hidup kita. Bagaimana caranya kita mencari ridho Allah? Jangan kita ikut ke apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi atas segala larangan-larangannya. Kita jadikan hidup kita bagaimana caranya apa yang Allah berikan kepada kita menjadi bermanfaat untuk kita, tidak hanya di dunia. Berlebihan yang Allah berikan kepada kita di dunia kita bawa sampai nanti ke akhirat. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bawa kesehatan kita ke akhirat dengan cara apa? Bagaimana caranya? Dengan kita isi apa kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita, kita isi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi untuk selalu ingat kepada Allah. Ingat bahwasanya kita hamba Allah. Kita ini hidup di dunia ini, Allah tidak menginginkan apa-apa dari kita kecuali menginginkan kita untuk selalu menjadi hambanya sesuai dengan tujuan kehidupan kita di atas dunia ini. Kita isi hidup kita dengan amal-amal yang bagus agar kita nanti di dunia kita sudah beramal yang bagus, berusaha untuk menjadi orang yang bagus, orang yang soleh, agar nantinya di akhirat Allah kumpulkan kita dengan orang-orang yang soleh. Allah perlakukan kita sebagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang soleh. Bagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang soleh? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha wa qala lahum khazanatuha assalamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Orang-orang yang mengisi hidupnya dengan untuk berusaha hidupnya
mengisi hidupnya dengan amal-amal yang bisa menjadikan mereka orang-orang yang baik. Nantinya di akhirat ketika mereka dia bangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan kepada mereka Allah, bawalah mereka orang-orang yang soleh, bawalah mereka orang-orang yang taat kepadaku, bawalah mereka orang-orang yang ingat kepadaku pada waktu di dunia, bawa mereka ke dalam surgaku, bawa mereka ke dalam surgaku, dan dibawalah mereka semua ke dalam surga Allah. Sampai di pintu surga Allah, malaikat Ridwan yang menjaga surga Allah mengatakan, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat buat kalian, kalian telah berhasil mengisi kehidupan kalian di dunia dengan amal-amal yang bagus. Sekarang tempat Allah membalas amal-amal ibadah kalian pada waktu di dunia. Allah balas dengan masuklah kalian kepada surga yang aku penuhi dengan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Itulah balasan Allah Subhanahu wa taala, perlakuan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang yang mengisi hidupnya dengan amal yang baik. Sebaliknya, orang-orang yang mengisi hidupnya dengan amal-amal, dengan pekerjaan-pekerjaan, dengan tingkah laku yang bisa menyebabkan murka Allah, mereka juga digiring sama malaikat-malaikat Allah. Wasiqal ladzina kafaru, ketika mereka orang yang dibangkitkan, mereka orang-orang yang tidak saleh, mereka orang-orang yang hidupnya lupa di dunia, lupa kepada Allah, lupa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka digiring juga oleh malaikat-malaikat Allah. Allah perintahkan malaikat, bawa mereka, giring mereka ke dalam nerakaku, karena mereka pada waktu hidupnya lupa denganku, lupa dengan syariat yang dibawa oleh kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawa mereka ke dalam neraka aku, akhirnya dibawalah mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dan mereka masukkan semua dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ayo, kita sebagai orang mukmin dan orang muslim, tentunya kita selalu ingin hidup di dunia senang, lebih-lebih nanti hidup di akhirat. Hidup di dunia ini umat Nabi Muhammad hanya sebentar, rasyirul muslimin. Hasadu ummati ma bina sittin aw sab'in, umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun. Kita umat yang pendek umurnya. Kalau kita tidak usahakan, tidak gunakan umur kita yang pendek untuk mencari ridha Allah, bagaimana kita bisa akan mendapat kesenangan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kita umat Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan bonus yang sangat besar kepada umat Nabi Muhammad yang tidak Allah berikan kepada umat-umat nabi-nabi yang lain. Sampai-sampai kalau ada umat Nabi Muhammad, mereka ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, mereka masuk dalam neraka Allah, malaikat sama-sama heran. Kenapa kok masih ada umat Nabi Muhammad yang Allah berikan keistimewaan yang luar biasa? Mereka masih bisa masuk dalam neraka Allah. Malaikat heran. Masyarul muslimin, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Kata malaikat bertanya kepada orang seperti itu, apa tidak datang kepada kalian mereka para ulama, para habaib yang mengajak kalian untuk ingat kepada Allah? Seperti Habib Muhsin Syekh Nabi Muhsin bin Ali Hinduan mengajak kita untuk ingat kepada Allah dengan berzikir, sehingga kita dengan banyak berzikir kepada Allah, kita akan mendapatkan mahabbah Allah, kita akan mendapatkan rasa cinta kepada Allah dengan banyak-banyak nyebut nama Allah. Dan hadirin rahimakumullah, orang yang banyak lisannya selalu ya bisa berzikrillah, orang yang lisannya selalu basah dengan berzikir menyebut asma Allah, mereka akan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu saat pada waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad didampingi oleh malaikat Jibril alaihi salam, mulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa sampai naik kepada langit pertama, 2, 3 sampai naik ke 7, sampai naik kepada langit yang ke-7. Sesampainya langit yang ke-7, Nabi Muhammad akan melanjutkan perjalanan ke Sidratil Muntaha. Di situ malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya hanya bisa mengantarkan engkau. Saya hanya bisa mendampingi engkau cuma sampai di sini. Disinilah batas daripada semua makhluk Allah. Semua makhluk Allah tidak bisa menembus melebihi daripada langit yang ke-7 ini ya Rasulullah."
Jadi saya minta maaf, saya tidak bisa mengantarkan engkau sampai untuk melanjutkan perjalanan Isra wal Mi'raj ini seterusnya. Kata Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, ya Jibril, ama tuhibbuni? Apakah engkau tidak cinta kepadaku? Aku sudah berjalan bersamamu mulai dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, sampai langit pertama, kedua, sampai langit ketujuh. Sekarang tinggal 2 perjalanan lagi, 2 langkah lagi aku sampai ke hadirat Allah. Kenapa engkau tidak mau untuk menemaniku untuk berjumpa dengan Allah? Malaikat Jibril menjawab, bukan begitu ya Rasulullah. Inilah batas maksimal yang sudah Allah tentukan kepada kami, sehingga dikatakan dalam Maulid Syaraful Anam, a'la samai sama Muhammad, Jibrilu qala lahu taqaddam. Malaikat Jibril Rasulullah SAW naik mulai Isra wal Mi'raj sampai naik langit pertama, sampai naik langit ketujuh. Pada waktu beliau akan melanjutkan perjalanan ke Sidratil Muntaha untuk bertemu dengan hadirat Allah. Malaikat Jibril mengatakan, Jibrilu qala lahu taqaddam, engkau yang naik ya wahai Muhammad, karena aku tidak bisa menembus ini Muhammad. Law ikhtattu khatwatan, kata malaikat Jibril, andaikan aku ini melangkah 1 langkah saja melebihi dari batas yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, lah taraktu, pasti aku akan terbakar Muhammad. Malaikat Jibril, pimpinan malaikat, tidak bisa menembus sampai Sidratil Muntaha. Akhirnya Rasulullah melanjutkan perjalanan sampai Sidratil Muntaha, sampai ke Mustawa. Sampainya di Mustawa, Rasulullah melihat sekelebatan bayangan lewat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah merasa heran, siapa bayangan siapa yang lewat di hadapanku? Malaikat Jibril tidak mungkin, apalagi malaikat-malaikat yang lain. Malaikat Jibril sudah mengatakan tidak bisa menembus melebihi daripada langit ketujuh sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke Mustawa. Rasulullah bertanya kepada Allah, ya Allah, tadi aku melihat sekelebatan bayangan yang lewat di depanku, siapakah gerangan itu ya Allah? Siapa gerangan bayangan yang lewat di hadapanku ini ya Allah? Allah Subhanahu wa taala menjawab, huwa min ummatik. Bayangan yang ada di depanmu itu, yang lewat sekelebatan di hadapanmu itu salah satu daripada umatmu Muhammad. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk daripada bayangan tadi, sehingga kita mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Huwa min ummatik, dia salah satu daripada umatmu. Bimanil tadzalik, dengan apa mereka sampai mulai mempunyai keistimewaan seperti itu ya Rasulullah? Ya Allah, dengan apa dia mempunyai keistimewaan seperti itu ya Allah? Allah menjawab, li'annahu ja'ala lisanahu yabisan bi dzikrillah, karena dia jadikan lisannya selalu basah untuk berzikir kepada Allah. Dan zikir yang keluar dari lisannya mereka tanamkan dalam hatinya, sehingga hatinya dipenuhi dengan cinta Allah, dipenuhi dengan cinta Rasulullah, sehingga orang tersebut mempunyai kedudukan yang agung di sisi Allah. Itulah beliau Habib Syekhana Habib Muslim bin Ali Al-Ridwan mengajak ikhwan dan akhwat, mengajak kita semua untuk selalu ingat kepada Allah, agar kita mempunyai, karena beliau kasihan kepada kita, karena beliau rasa cinta dan kasih beliau kepada kita, sehingga beliau ingin menyelamatkan kita semua, agar kita semua selamat nanti di akhirat dari neraka Allah, dan kita mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau ajarkan melalui thariqah Naqsyabandiyah Muthariyah, kita diajak berzikir, kita diajak mengingat Allah. Dengan begitu hati kita akan selalu tertanam rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diajak bersolawat agar hati kita selalu tertanam rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan segalanya kepada kita, agar kita sadar bahwasanya kita hidup di dunia ini, kita diciptakan oleh Allah, khuliqal insanu dha'ifa. Kita diciptakan oleh Allah makhluk yang lemah. Kita tidak bisa apa-apa tanpa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tidak akan menjadi hati yang mulia kalau hati kita tidak diisi dengan cinta Allah, kalau hati kita tidak diisi dengan Allah dan Rasulullah. Karena Rasulullah sudah memberikan segala-galanya kepada kita hadirin. Kita umatnya diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah.
Amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah. Semua kita mendapat kemuliaan oleh Allah, diberikan kemuliaan oleh Allah, semua karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan kita umatnya Rasulullah, kita tidak mungkin mendapat kemuliaan semacam ini. Hadirin rahimakumullah. Sadarkan hati kita begitu. Dengan begitu kita akan cinta kepada Rasulullah, kita akan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Dua ini saja yang kita bawa nanti ke akhirat. Dengan cinta Allah, cinta Rasulullah, otomatis kita akan cinta kepada para alim, para ulama yang mengajak kita untuk selalu ingat kepada Allah dan ingat kepada Rasulullah. Allah berikan keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat Nabi lain. Kalau kita diukur dari segi ibadah, kita tidak ada apa-apanya ibadah kita dibandingkan umat Nabi-Nabi yang lain. Hadirin, kalau umat Nabi-Nabi yang lain umurnya ribuan tahun, Nabi Adam sampai 2000 tahun, Nabi Nuh sampai 1000 tahun. Dari segi kalkulasi akal saja, ibadah mereka tentu lebih banyak daripada kita yang umurnya cuma antara 60 sampai 70 tahun. Ibadah mereka lebih banyak daripada kita. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala masih mengistimewakan kita umat Nabi Muhammad walaupun kita punya amal yang sedikit? Semua itu tidak lain karena barakah kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya Rasulullah yang luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala juga cinta kepada kita sebagai umat, kita semua sebagai umat Nabi Muhammad. Sampai-sampai surga dan isinya Allah haramkan dimasuki oleh umat Nabi-Nabi yang lain, kecuali setelah kita semua umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh umat Nabi yang lain masuk ke surga duluan melebihi daripada kita semua. Padahal amal ibadah mereka lebih banyak daripada kita. Kita sedikit amal ibadah kita. Tapi karena keberkahan Nabi Muhammad, kecintaan Nabi Muhammad, sehingga Allah cinta kepada kita dan kita diberikan istimewaan yang sangat luar biasa. Hadirin, itu kita sadarkan di hati kita. Agar kita timbul rasa cinta kita pada Rasulullah untuk membalas jasa baik Nabi Muhammad, untuk membalas cinta kasih Nabi Muhammad kepada kita. Kita tanamkan hati kita kepada Nabi Muhammad. Kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad. Kita selalu sebut nama Nabi Muhammad sebagai wujud daripada tanda di hati kita ada cinta kepada beliau. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa orang yang cinta kepada sesuatu, maka dia akan sering menyebut sesuatu yang dia cintai. Kalau kita cinta, hati kita isi dengan cinta kepada dunia, yang akan keluar dari lidah kita selalu urusan dunia. Tapi kalau hati kita penuh dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, yang keluar dari lisan kita sebutan Allah, sebutan Nabi Muhammad, sebutan orang-orang saleh. Itu gambaran daripada hati kita. Nabi Muhammad SAW sudah mengorbankan semuanya untuk kita. Hadirin rahimakumullah. Cinta kasih Nabi Muhammad tidak hanya terbatas waktu di dunia, sampai nanti di akhirat cinta kasih Nabi Muhammad akan terus berjalan. Masyarul muslimin, nanti ketika dunia semua ini bukti daripada cinta Nabi Muhammad SAW kepada kita. Hadirin, nanti ketika kiamat sudah terjadi, semua apa yang ada di dunia Allah hancurkan semuanya. Semua makhluk yang hidup Allah matikan semuanya, termasuk para malaikat Allah, semuanya pada mati. Allah berkata pada waktu itu, limanil mulkul yawm. Ayo, siapa yang mempunyai kekuasaan pada saat ini? Siapa yang menguasai? Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan kemana? Qarun yang bangga dengan hartanya yang banyak kemana? Semua tidak ada. Semua sunyi senyap karena semua belum dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Allah memerintahkan pada malaikat Jibril Mikail untuk pergi ke dalam surga. Pergi ke dalam surga mengambil kendaraan burak. Dan Allah perintahkan kepada malaikat Jibril dan Mikail untuk mencari di mana kuburan Nabi Muhammad, dan untuk Allah membangkitkan Nabi Muhammad, dan untuk Allah menaikkan kepada burak yang dibawa oleh malaikat Jibril dan Mikail. Akhirnya malaikat Jibril melaksanakan perintah Allah mengambil burak. Pada waktu dia telah selesai diambil burak oleh malaikat Jibril dan Mikail, mereka pada bingung untuk mencari di mana kuburan Nabi Muhammad. Semua rata dengan tanah pada saat itu, dan Allah belum membangkitkan siapa-siapa. Malaikat Jibril mencari ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara. Malaikat Jibril tidak berhasil mencarinya. Masyaallah muslimin, ini agar kita tahu saja
Bagaimana cintanya Nabi Muhammad kepada kita luar biasa, melebihi daripada cinta beliau kepada keluarga beliau, anak-anak beliau. Beliau tidak pikirkan, yang dipikirkan selalu ummati, ummati, ummati. Setelah itu mereka Jibril alaihissalam bersujud kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah supaya Allah berikan petunjuk di mana letak kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu rata dengan tanah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka Jibril untuk berjalan ke arah barat. Berjalanlah mereka Jibril. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala setelah mereka Jibril sampai di posisi tempat Nabi Muhammad, Allah bangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pertama kali ini. Pada waktu Nabi Muhammad dibangkitkan oleh Allah, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad seperti orang yang sedang bangun tidur. Dia kucek-kucek matanya seperti orang yang bangun tidur, hadirin. Setelah mengucek matanya, beliau sadar. Samping beliau malaikat Jibril. Beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ayu yaumin hadzal yaum?" Jibril, sekarang ini hari apa Jibril? Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, "Sekarang hari kiamat ya Rasulullah. Sekarang hari kehancuran sudah Allah terjadikan pada waktu sekarang ini, saat ini. Wa aina ummati?" Coba hadirin rahimakumullah. Yang ditanya oleh Nabi Muhammad pertama kepada malaikat Jibril, bukan di mana istriku Siti Khadijah, di mana istriku Siti Aisyah, di mana putriku Sayyidah Fatimah. Bukan itu yang ditanya asirul muslimin. Tapi kita yang ditanya. Kita yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Aina ummati?" Di mana umatku Jibril? Di mana umatku Jibril? Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, "Ya Rasulullah, pada hari ini Allah belum membangkitkan siapapun dari dunia ini kecuali hanya Allah membangkitkan engkau ya Rasulullah. Jangan khawatir ya Rasulullah, umatmu nanti akan Allah berikan keistimewaan, surga dan isinya tidak akan dimasuki umat-umat nabi-nabi yang lain kecuali setelah umatmu semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala." Itulah cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, hadirin. Apa yang sekarang menjadi kewajiban kita untuk membalas cinta kasih Rasulullah yang sudah luar biasa, yang sudah memberikan segalanya kepada kita? Apa yang bisa kita berikan kepada Rasulullah? Tidak lain yang diminta oleh Rasulullah supaya kita semua menjadi umatnya. Apa ada yang tidak menjadi umatnya orang yang hidup masa-masa sekarang ini? Ada. Kata Nabi Muhammad, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Semua yang Allah akui sebagai umatku, yang aku nanti mengakuinya dia sebagai umatku, yadkhulul jannah, semua pasti akan masuk surga, kata Allah. Kata Rasulullah SAW, semuanya akan masuk surga. Illa man aba, kata Rasulullah. Kecuali orang yang enggan, orang yang tidak mau aku ajak dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pada heran, kok ada orang yang tidak mau diajak masuk ke surga Allah yang Allah dalamnya penuh dengan segala macam kenikmatan? Masih ada yang tidak mau? Ada. Wa may ya'ba ya Rasulullah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa orang yang tidak mau? Kok bodoh sekali itu ya Rasulullah, tidak mau diajak oleh engkau menuju kesenangan yang abadi. Kata Rasulullah, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Siapa orang yang ikut dengan apa yang telah aku ajarkan kepada mereka, siapa orang yang ikut dengan syariat yang wajarkan kepada mereka, yang dibawa oleh para alim, para ulama, para masyayikh hingga sampai kepada mereka, dan mereka mau mentaati itu semua, menjalankan apa yang aku perintahkan dan menjauhi asas larangan-laranganku, menjalankan syariat yang telah aku ajarkan kepada mereka sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepadaku, aku sampaikan kepada kalian dan kalian mau menjalankannya, itulah umatku, kata Rasulullah. Wa man asani faqad aba. Dan orang yang tidak mau ikut dengan ajaranku, yang orang yang tidak mau ikut dengan syariatku, faqad aba, berarti dia enggan, dia tidak mau untuk akui nanti sebagai umatnya. Alangkah ruginya orang seperti ini, wahadiral muslimin rahimakumullah. Alangkah ruginya orang seperti ini. Ayo kita jadikan kehidupan kita di dunia ini bagaimana kita bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi Sahibul Maulid, "Bayyidu wajha nabiyikum bihasanati a'malikum." Senangkan wajah nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihasanati a'malikum, dengan kalian mengisi kehidupan kalian di dunia dengan amal-amal yang baik,
berarti orang yang mengisi hidupnya dengan amal yang baik, berarti dia menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang menyenangkan Nabi Muhammad pada waktu di dunia, maka nanti di akhirat gantian Nabi Muhammad yang akan menyenangkan kita dengan kita mendapatkan syafaatnya, sehingga kita kelak bisa selamat dari neraka Allah, dan Allah semuanya masukkan kita semua dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sendiri mengakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, dan juga ingin nantinya di akhirat Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat mengakui kita juga sebagai umatnya, sehingga kita bisa Rasulullah ajak untuk selamat menjauh dari neraka Allah, jauh dari siksa Allah, dan Rasulullah ajak kita semuanya menuju surga Allah Subhanahu wa taala bersama para anbiya wal auliya wasyuhada wassalihin, terutama bersama guru kita Syekhana Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokah daripada beliau, mendapat dari mujahadah beliau, mendapatkan dari usaha beliau untuk menjaga kita sebagai orang yang baik. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini tidak kita pulang dari tempat ini kecuali dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali segala macam hajat kita Allah kabulkan, hajat kita, hajat dunia kita Allah gampangkan, segala urusan dunia kita dan hajat akhirat kita. Mudah-mudahan barokah majlis yang mulia ini nanti di akhirat semuanya kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Dan mudah-mudahan barokah yang mulia ini nanti kita tidak pulang dari majlis ini kecuali segala macam penyakit yang kita punya, mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat wal afiat, dan mudah-mudahan Allah jadikan hidup kita hidup yang penuh barokah. Kita mudah-mudahan Allah izinkan hati kita untuk mengisi kehidupan kita dengan amal-amal yang soleh, dengan amal-amal yang bagus sebagai upaya dan keinginan kita untuk nantinya kita mengisi kehidupan kita di dunia dengan amal baik. Kita ingin menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin menyenangkan guru-guru kita. Mudah-mudahan nanti di akhirat Nabi Muhammad dan guru kita senang dengan kita, mengakui kita sebagai muridnya semuanya, mengakui kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, sehingga mereka dihidupi oleh guru-guru kita sebagai muridnya, sebagai pengikutnya, sebagai muhibbinnya. Mereka nantinya akan mengajak kita untuk berada semua dalam lindungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang alim dan orang yang soleh nantinya ketika mereka diperintahkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga, mereka berkata kepada Allah Subhanahu, ya Allah, aku tidak ingin masuk surga sendirian ya Allah. Aku bisa mendapatkan kemuliaan ini bukan karena usaha diriku semata ya Allah, tapi aku karena didukung oleh orang-orang yang cinta kepadaku ya Allah. Aku didukung oleh murid-muridku ya Allah. Jadikan aku, berilah izin kepadaku untuk memberikan syafaat kepada murid-muridku dan orang-orang yang cinta kepadaku pada waktu di dunia ini ya Allah. Akhirnya Allah memberikan keistimewaan kepada orang yang alim dan orang yang soleh tadi untuk mencari orang-orang yang pada waktu di dunia cinta kepadanya, murid-muridnya, dan beliau mengakui orang itu sebagai muridnya, untuk semuanya diajak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diakui oleh beliau Habib Muhsin bin Ali Ridwan sebagai murid-murid beliau, sehingga kita semua diajak oleh beliau untuk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barakah daripada guru kita Syekh Habib Muhsin bin Ali Ridwan. Mudah-mudahan hati kita selalu Allah tanamkan cinta kepada Allah, hati kita selalu tanamkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dengan begitu, dengan kita isi hati kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, maka semua anggota badan kita akan berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Hati-hati anggota badan kita semuanya akan menjauhi dari jalan yang tidak disukai oleh Allah, jalan yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan barakah majlis yang mulia ini, mudah-mudahan kita semuanya, terutama daripada keluarga besar almarhum Syekhana Habib Muhsin bin Ali Ridwan, mudah-mudahan kita semua Allah berikan nikmat, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan barakah daripada Syekhana yang kita hauli pada malam ini. Mudah-mudahan kita nantinya di akhirat kita pingin Allah kumpulkan kita semua dengan guru-guru kita. Allah pingin, kita pingin Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dengan golongan orang-orang yang
soleh di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mendapatkan kesenangan yang abadi nanti di akhirat, dan Allah kita masukkan kita semua dalam surga Allah yang maidannya dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada mereka yang berada dalam surga. Dan puncak dan kenikmatan dalam surga adalah berkumpulnya kita dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati antum sekalian. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya semata-mata daripada kebodohan saya, dan apabila ada perkataan saya yang baik itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.